Pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi. Salam Danang. Datang untuk menang. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Pak? Kabarnya luar biasa karena Lebaran segera tiba. Amin. Oke, siap. Ditunggu ya kita bersama untuk lebarannya Pak Danang ya. Ya, tunggu Oke. kuenya. Baik, siap. Selain Pak Danang, sahabat pembelajar, kita juga mengundang seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Bro Ruli, Silalahi CTM. Beliau merupakan seorang motivator, konsultan, trainer, dan coach. Beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Ruli. Semangat pagi Mbak Tami. Selamat siang. Semangatnya tetap pagi. Oke, siap. Semangat terus Pak Ruli. Yes. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak Ruli? Alhamdulillah luar biasa. Tetap mendorong dan mendoakan semua teman-teman juga yang berpuasa. Tetap semangat sampai di akhir kemenangan. Amin, siap. Terima kasih kembali Pak Ruli untuk semangatnya untuk kita berpuasa bersama ya sahabat pembelajar. Oke, siap. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini adalah The 5C in Leadership. Saat ini kita memerlukan pemimpin yang bisa dicontoh, berkarakter baik, dan sesuai dengan kata dan juga perbuatan. Lalu apa sih The 5C in Leadership? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas dengan Pak Danang dan juga Pak Ruli. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini atau bisa juga langsung klik raise hand-nya nih apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Ruli maupun Pak Danang. Tentu saja akan kita persilahkan dan juga akan kita bacakan di saat sesi tanya jawab. Baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih Pak Danang dan juga Pak Ruli. Bagaimana sih Pak pemaparan mengenai The 5C in Leadership? Silahkan Pak. Ya, 5C itu ada competence, courage, communication, dan seterusnya. Tapi persisnya apa? Ya, ini Bro Ruli akan menguraikan ya Mbak Tami ya. Silahkan Bro Ruli, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Mas Danang, datang untuk menang. Kalau lihat wajah Mas Danang ini, saya selalu pengen menang juga nih dan selalu bahagia. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kesulitan, kesusahan dalam wajahnya. Selalu bersinar dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Mas Danang. Terima kasih Mbak Tami untuk hari ini. Sebelum saya melanjutkan untuk sesi kita hari ini, pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa yang hari ke-14 hari ini. Semoga teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmah, dan sampai di dalam waktu kemenangan. Wow, luar biasa. Terus bersemangat, dan terus berbuat kebaikan.
dan ikhlas untuk melewati masa-masa proses bulan suci Ramadan ini. Demikian. Nah, yang kedua, Mbak Tami dan Mas Danang, seperti kita ketahui bulan April ya, bulan April itu biasanya kita ketahui bulan yang khusus. Kenapa bulan khusus? Saya bilang bulan April adalah bulan yang spesial buat bangsa kita Indonesia. Karena bulan April ini tanggal 21 kita peringati sebagai Hari Kartini. Ya, Hari Kartini, Hari Emansipasi Wanita. Habis gelap terbitlah terang. Nah, sebetulnya 5 yang kita akan sharing siang hari ini berkaitan tentang kepemimpinan. Namun, kita sudah terlalu terbiasa untuk mendengar atau melihat, belajar dari kepemimpinan yang notabene di monopoli atau dikuasai atau kebanyakan gitu ya, pemimpinnya pasti seorang laki-laki. Nah, hari ini kita mau belajar, saya mau tidak mengajar lah, kita sama-sama belajar dan saya mau sharingkan tentang 5 Cs dari seorang wanita yang luar biasa. Dia berasal dari wanita India. Nah, ini saya akan share sedikit slide-nya. Seorang wanita yang dahsyat, kita akan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat kita, bisa membuat kita menjadi terbuka wawasannya bahwa banyak ternyata ilmu-ilmu di luar sana yang kita perlu belajar, termasuk dari siapa saja, termasuk wanita. Mbak Tami nih, termasuk nih. Kita bersyukur ada para wanita-wanita yang hebat ya. Oke. Halo, bagaimana Pak Ruli? Oh, mungkin masih ada kendala connecting kali ya. Mungkin dari Pak Danang boleh sedikit menjelaskan, silakan Pak. Oh, ini Bro Ruli lagi ini ya? Lagi hang ya? Baik, sahabat-sahabat pembelajar di Indonesia Belajar, kita bicara 5C leadership. Yang pertama, C-nya itu singkatan dari kompeten. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan. Kemampuan apa? Ya kemampuan memimpin. Makanya dari mana mulai memimpin itu? Mulai memimpin dari diri sendiri. Kalau kita tidak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana kita bisa memimpin orang lain? Ya, itu. Nah, selain itu, untuk menjadi kompeten, orang harus selalu belajar. Termasuk di sini di Indonesia Belajar, maka orang harus tetap selalu belajar. Update and upgrade, ya. Jadi selalu ya untuk kita siap untuk mau maju, berkembang, selalu belajar ya. Seperti di sini teman-teman kita ada Ibu Oce, ada Mr. Lux, ada Cynthia, Bro Ruli. Halo Bro Ruli, sudah bisa masuk Bro Ruli? Saya bisa dengar Kak, suara saya masuk Kak Pak? Sekarang dengar. Saya sedang bicara kompeten, jadi seorang pemimpin harus punya kompeten. Sehingga Bro Ruli yang melanjutkan, apa kompetensi itu? Baik, apakah slide saya muncul? Saya kira slide nggak muncul, yang penting wajah yang muncul lebih penting daripada slide-nya kan? Oke, baik. Siap. Baik, kompeten adalah semua kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kriteria yang diharapkan, kompetensi. Jadi kita seringkali berbicara tentang kompetensi adalah kemampuan seseorang, baik itu skill, kemampuan dia sosial, kemampuan dia secara karakter, dan attitude. Jadi bukan hanya kompetensi, skill, pengetahuan, tapi dimensi lain yaitu mengenai attitude. Termasuk juga mengenai growth mindset, memiliki mindset yang benar terhadap pekerjaan. Nah, kita mengerti bahwa ini adalah sebuah dasar, basic untuk seseorang bisa menjadi pemimpin. Bayangkan Mas Danang kalau kita dalam satu perjalanan menuju satu tempat dan kita dipimpin atau di drive, misalnya naik mobil gitu ya,
tapi orangnya tidak kompeten dalam menyetir mobil, atau tidak tahu arahnya, atau tidak tahu menggunakan mobil itu dengan baik, tidak mengenali transportasi yang dia gunakan. Ini kan cukup berbahaya. Itu sebabnya seorang pemimpin yang baik menurut Noyi itu pertama adalah kompetensi. Jadi kalau dia seorang sales berarti dia bukan hanya jago ngomong, tapi memang dia harus menguasai product knowledge, dia harus bisa negotiation skills, dia harus bisa mempresentasikan atau presentasi skills yang baik, kemudian dia punya negotiation skills yang baik, kemudian handling objection yang baik. Nah, di mana kita belajar itu banyak sekali tools-toolsnya di dalam internet dan di mana termasuk Indonesia Belajar. Banyak ilmu-ilmu daging di sini yang kita bisa belajarin dari orang-orang hebat. Itu sebabnya ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan, ini modal dasar. Karena kalau orang tidak kompeten, ini membuat kesulitan orang-orang yang dipimpinnya. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak kompeten. Ini membuat kerancuan dan kebingungan buat orang-orang yang dipimpin. Loh, dia aja nggak ngerti apa yang dia mau ngomongin gitu ya. Jadi menurut saya dan menurut Noyi sebagai seorang leader itu penting namanya kompetensi. Nah, apa kompetensi itu ada dua hal. Pertama, itu kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang relevan. Kenapa relevan? Kalau dia berbicara tentang produk-produk jasa gitu ya, kita harus mengetahui bahwa dia harus menguasai bidang yang memang spesialisasinya di situ. Jadi nggak boleh juga sembarangan atau general gitu. Dia harus relevan dengan kebutuhan di mana pemimpin itu dibutuhkan. Jadi saya yakin sekali organisasi apapun, perusahaan apapun sangat membutuhkan orang yang kompetensinya serelevan dengan yang dibutuhkan. Jadi contoh, kalau kita butuhkan seorang sales, ya kita memang benar-benar mencari orang-orang yang kompetensi di bidang sales. Produk apa yang kita akan jual. Kemudian yang kedua adalah spesifik. Jangan sampai kita juga memiliki pemimpin yang taunya umum. Jadi kalau anggota atau timnya nanya apa-apa, dia justru bingung dan nanya kepada anggota atau timnya sendiri. Jadi pemimpin menurut Noyi di sini, Indra Kanoyi ini, seorang pemimpin perusahaan multinasional di Amerika, PepsiCo, dia bilang seorang pemimpin harus punya kompetensi yang spesifik dan relevan. Ya, ini penting sekali. Nah, di Indonesia Belajar banyak hal yang kita bisa pelajari untuk mengembangkan kompetensi. Nah, kompetensi Mas Danang dan Mbak Tami itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan itu sebuah proses terus-menerus. Jadi nggak stuck. Saya yakin tidak stuck. Jadi itu sebabnya kita belajar untuk membangun sebuah kompetensi itu ada ilmunya, itu skill. Jadi tidak pernah berakhir. Jadi semua orang bisa kok membangun kompetensi ini di bidang masing-masing. Nah, yang kedua adalah kita belajar mengenai kalau seorang pemimpin yang hebat dan sukses menurut Noyi harus memiliki namanya courage dan confident. Apa itu courage dan confident? Courage itu berarti keberanian untuk mengambil keputusan penting dalam situasi sulit sekalipun. Nah, banyak orang pemimpin-pemimpin yang takut mengambil keputusan. Kenapa takut? Biasanya karena tidak punya keyakinan. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan. Jadi kalau orang berani, berarti dia punya keyakinan. Kenapa dia yakin? Nah, ini menarik ini. Karena dia memiliki pengetahuan yang cukup dalam terhadap sebuah proses atau masalah atau sebuah target yang dia akan dalami. Seorang pemimpin yang yakin, maka dia pasti berani. Tapi kalau dia nggak yakin, dia biasanya ragu-ragu dan takut. Nah, itu sebabnya pemimpin harus berani mengambil keputusan, sekalipun itu sulit dan mungkin itu ada risiko. Jabatannya, risiko posisinya, risiko mungkin nama baik yang dipertaruhkan untuk sebuah keputusan demi tercapainya tujuan organisasi maupun timnya sendiri. Nah, jadi ada pertama, kompetensi. Yang kedua adalah courage and confidence. Nah, keyakinan itu sebetulnya juga lawan dari namanya ketakutan, Mas Danang dan Mbak Tami. Dan teman-teman semua Indonesia Belajar. Ada banyak hal-hal yang membuat kita takut. Takut gagal, takut ditolak, takut takut dikecewakan, takut dihianatin. Sehingga kalau pemimpin yang takut, maka ini akan menular kepada tim-tim yang di bawahnya juga takut dan ragu. Sehingga ini bisa membuat merusak kondusivitas tim.
dan organisasi di mana pemimpin itu berada. Ini berbahaya. Jadi sebagai pemimpin, menurut Noyi, harus memiliki courage, keberanian, dan keyakinan atau confidence. Nah, bagaimana caranya membangunnya? Tadi, kalau kita mau menjadi confident, kita harus otentik. Kenapa otentik? Karena banyak pemimpin yang saat ini tidak otentik, Mas Danang, Mbak Tami, dan teman-teman Indonesia Belajar. Ingin menjadi serupa dengan orang lain, sehingga kita itu memakai topeng atau menggunakan personality orang lain. Jadi pemimpin yang hebat menurut Noye itu adalah pemimpin yang genuine, yang otentik dirinya apa adanya. Jadi jangan boleh meniru role model orang lain, tapi tetap diri kita itu punya kelebihan dan kekurangan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, memiliki bagaimana orang itu tadi yakin di bagian kedua tadi, dia selalu mau merubah mindset-nya. Dan ini adalah growth mindset. Jadi dia tidak akan pernah berhenti belajar. Sehingga apapun yang dia lakukan, itu adalah proses di mana untuk mencapai tujuan. Kalaupun dia harus merubah sesuatu, tapi agar targetnya tercapai. Dalam satu framework yang tetap, dia harus berubah. Caranya, metodenya, cara dia berkomunikasi, dia harus berubah. Pikirannya, mindset-nya harus berubah. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan kompetensi. Dia harus menguasai materi sebuah masalah atau problem. Saya ingat betul, pemimpin-pemimpin hebat selalu berhadapan dengan masalah-masalah besar. Tidak ada yang tidak punya masalah. Seperti siapa? Nelson Mandela, let's say Mahatma Gandhi, semua pemimpin-pemimpin dunia ini pasti punya pengalaman masalah yang berat. Itu sebabnya kompetensi, courage, dan confidence ini sangat-sangat diperlukan. Nah, bagaimana bisa yakin? Harus menguasai spesifik dalam bidang yang memang dia tekunin. Sebagai pemimpin perlu menguasai materi. Ketika menghadapi masalah, dia harus sampai mencari root cause masalah, menguasai informasi sedetail mungkin, sebanyak mungkin, sehingga ketika mengambil keputusan, dia punya confidential yang cukup baik. Dan dia berani, dan dia memiliki courage yang baik. Nah, itu sebabnya seorang pemimpin yang hebat itu selalu memiliki kesamaan, yaitu apa? Berani mengambil keputusan, memiliki confidence yang cukup baik dalam setiap kehidupannya atau keputusan-keputusannya. Ini yang kedua. Dari C yang kedua menurut Noye. Nah, yang ketiga nih, Mas Danang. Kita lanjut ya Mas Danang ya. Nanti Mbak Tami ya, nanti kalau kita ada sesi tanya jawab, kita akan serahkan atau kita berikan waktu ruang tersendiri. Nah, yang ketiga, menurut Noye, bahwa seorang pemimpin yang sukses harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, communication skills yang efektif. Sejak kecil kita sebetulnya sudah terbiasa dan sudah melakukan aktivitas namanya komunikasi. Seorang ibu kepada bayi berkomunikasi, bayi kepada ibu berkomunikasi. Sejak kecil kita dilatih untuk berkomunikasi. Tapi kebanyakan pemimpin tidak sadar bahwa komunikasi itu sangat-sangat penting. Bayangkan kalau seorang pemimpin yang tidak bisa mengkomunikasikan visi dari perusahaan, dari organisasi di mana dia berada. Sangat berbahaya. Karena miskomunikasi akan menyebabkan yang namanya misunderstanding. Misunderstanding akan menyebabkan yang namanya mismanagement. Kalau ada mismanagement berarti akan ada miss yang lain. Atau kehilangan momentum, kehilangan project, profit, kehilangan sesuatu yang besar untuk bisa diraih. Itu sebabnya seorang pemimpin harus punya kemampuan komunikasi skill yang baik. Nah, kabar baiknya bahwa komunikasi itu sebetulnya adalah skill, keterampilan, dan bisa dipelajari. Jadi tidak ada alasan pemimpin dimanapun Anda, teman-teman, semua sahabat-sahabat Indonesia Belajar, tidak ada alasan untuk tidak bilang tidak bisa berkomunikasi. Karena ini sebetulnya hal yang bisa dipelajari. Bahkan ada sekolahnya, ada jurusannya, ada kuliahnya, ada fakultasnya. Sehingga ini bisa dipelajari. Komunikasi yang baik, seorang pemimpin yang hebat adalah seorang komunikator yang baik. Orang yang bisa menyampaikan dengan komunikasi, dengan gaya, dengan semangat. Di dalam komunikasi itu ada unsur-unsur pesan-pesan yang menginspirasi,
Ingat, dalam komunikasi juga lah biasanya sumber-sumber masalah terjadi dalam sebuah perusahaan, organisasi. Bahkan yang menarik, dalam rumah tangga sekalipun, ini komunikasi, suami istri, anak dan orang tua dan ke anak. Penyebab sebuah masalah terbesar adalah komunikasi. Komunikasi ini sangat penting, sangat penting. Di dalam dunia yang serba digital saat ini, kita sebetulnya sudah dimanjakan dengan alat-alat, tools dan media wadah yang bisa membuat kita berkomunikasi kepada siapa aja dan di mana saja. Termasuk hari ini di Indonesia Belajar. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa webinar melalui Zoom meeting hari ini. Kita bisa juga berkomunikasi dengan orang yang jauh. Ingat tagline kalau di dalam sosial media gitu ya, mendekatkan yang jauh. Tapi sayangnya akibat teknologi ini juga kita bisa menjauhkan yang dekat. Dengan handphone orang bisa saling berjauhan gitu sambil makan tapi bisa pegang handphone. Nah, ini berbahaya sekali gitu. Nah, komunikasi itu sangat penting dalam sebagai seorang pemimpin. Nah, lalu apalagi peranan dalam atau bagaimana caranya kita membangun komunikasi yang baik atau efektif itu? Bukan hanya sekedar oral secara berkata-kata berbicara seperti ini, tapi juga melalui tulisan. Itu sebabnya ketika kita juga berkomunikasi, sebaiknya kita belajar bagaimana menulis email yang baik kepada seluruh jajaran anggota, bagaimana email yang formal dan informal, ya, menelepon dengan baik. Di situ ada etika di dalam berkomunikasi. Tidak kalah pentingnya dalam komunikasi adalah mendengarkan. Nah, orang banyak berpikir kalau namanya komunikasi pasti jago ngomong, Mas Danang atau Mbak Tami atau dan sahabat-sahabat Indonesia Belajar. Lebih dari 50%. Bagian terbesar dari komunikasi adalah mendengarkan. Mendengarkan itu ada dua, hearing dan listening. Orang seringkali ketika kita berinteraksi dengan sahabat, teman, tim di kantor, antara atasan dan bawahan, antara kita dengan bos gitu ya, antara suami dan istri, dan seringkali itu dalam proses komunikasi kita itu mendengarkan dalam tahap hearing. Hearing itu apa? Hanya mendengar sepintas tanpa memperhatikan dengan detail, dengan empati, dengan rasa ingin memahami apa yang maksud lawan bicara kita. Pemimpin yang hebat adalah seorang komunikator yang baik dan pendengar yang hebat. Ini poinnya. Jadi tidak melulu seorang pemimpin harus jago ngomong, jago memotivasi, jago menginspirasi, tapi susah mendengarkan anak buah atau bawahan. Pemimpin yang hebat haruslah orang-orang yang juga punya kemampuan yang hebat dalam mendengarkan anggota-anggotanya. Nah, ini yang C yang ketiga. C yang pertama tadi kompetensi, yang kedua C courage and confidence, yang ketiga communication skills. Nah, yang keempat, kita belajar. Ini tidak kalah penting, Mas Danang, Mbak Tami, dan sahabat Indonesia Belajar. Konsistensi. Berapa banyak kita melihat pemimpin-pemimpin di luar sana yang hari ini ngomongnya A, besok atau sore ngomongnya B. Esok dele, begini kedele ngomongnya orang Jerman bilang. Ya kan? Hari ini ngomongnya apa, sore sudah berubah. Ini adalah sebuah sebuah dilematis. Ini adalah sebuah fakta yang sering kita alami. Ketika seorang pemimpin paginya ngomong A, sorenya B, yang dieksekusi yang C. Konsistensi itu menunjukkan sifat dari seorang pemimpin tentang kestabilan sikap dan pendapatnya, karakternya. Dalam konteks kepemimpinan ya, konsistensi ini kunci penting untuk membangun kepercayaan dan integritas seorang pemimpin itu sendiri. Tidak ada seorang pemimpin yang memiliki pengikut yang loyal kalau pemimpinnya tidak konsisten. Ini berbahaya. Kita melihat, dan ini sebuah fenomena bahwa pemimpin yang hebat, pemimpin yang bisa konsisten terhadap apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia pikirkan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia kerjakan itu tetap konsisten untuk sebuah tujuan, visi, dan misi sebuah perusahaan yang dia pimpin. Tidak mudah, tapi harus belajar konsisten. Kalau kita ngomong dari A bahwa kita belajar tepat waktu, maka
pemimpin pun harus tepat waktu. Konsisten ini juga berbicara tentang menepati janji. Kalau memang pemimpin berjanji sama anggota, kalau mencapai target kita harus rayakan sama-sama, ya come on, ya rayain, konsisten. Kalau kita mau memberikan contoh kepada anggota-anggota di bawah kita, ya mulai dari kita dulu, konsisten terhadap apa yang kita bicarakan kepada bawahan, dan kita juga melakukan. Yang terakhir, Mas Danang dan Mbak Tami, ini adalah sebuah hal yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya ini bicara tentang kompas. Kompas ini dalam kepemimpinan dapat diartikan sebagai panduan. Dalam prinsip moral digunakan untuk membimbing perilaku dan tindakan seseorang atau organisasi. Kompas ini yang akan mengacu kepada nilai seperti integritas dan kejujuran. Tanggung jawab, empati harus dipegang teguh dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan. Ini adalah sebuah arah yang dipegang oleh seorang pemimpin. Kompas ini adalah sebuah petunjuk bahwa arah yang dibawa oleh seorang pemimpin ini sudah tepat, sudah benar. Arah utara itu kemana? Jadi kompas ini tidak akan, pemimpin tidak akan meleset kalau dia memiliki kompas yang benar. Ini bicara tentang apa? Integritas dan kejujuran. Banyak pemimpin-pemimpin yang hidupnya lain di rumah, lain di kantor, lain di pekerjaan, lain di tempat lain. Tapi saya yakin kalau pemimpin sudah memegang hal ini, yang pertama kompeten, kedua courage and confidence, yang ketiga memiliki komunikasi skills yang baik, kemudian memiliki konsistensi, yang terakhir kompas, maka siapapun kita yang ditaruh, yang dipercayakan menjadi pemimpin di organisasi kita, dimanapun, pasti akan bisa membawa tim kita kepada kesuksesan. Dan pemimpin seperti ini dicari. Tidak perlu mencari posisi, karena orang-orang seperti ini pasti dicari perusahaan yang ingin perusahaannya maju. Miliki kelima hal ini, sehingga organisasi yang Anda pimpin, teman-teman pimpin, pasti berhasil. Sekali lagi saya mengulang, kompetensi, miliki kompetensi yang baik, begitu juga teman-teman memilih anggota atau tim, supaya memiliki kompetensi yang relevan dan spesifik. Yang kedua, courage and confidence. Miliki keberanian. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Nah, tapi bagaimana caranya kita nggak ragu-ragu dan jangan takut? Ya belajar, mengupgrade diri. Seperti Mas Danang tadi sampaikan di awal. Pemimpin yang berani itu pemimpin yang yakin. Bagaimana dia yakin? Dia harus menguasai materi, bidang yang dia dalamin, yang dia tekunin, yang dia sendiri di situ ditempatkan. Nah, kemudian apa? Miliki kemampuan skills yang baik. Pemimpin yang sukses, pemimpin yang ulung, pemimpin yang hebat di seluruh dunia memiliki kesamaan ini. Communicators yang baik, komunikator yang baik. Orang penyampai ide-ide yang brilian. Namun di dalam hal komunikasi ini perlu kita sadarin bahwa kita nggak bisa hanya jago berbicara atau jago ngomong. Kita juga harus punya kemampuan dalam mendengarkan orang-orang di tim kita. Nah, yang keempat, miliki konsistensi yang teruji, sehingga kita bisa diikutin oleh orang-orang yang di dalam tim kita. Kita bisa dipercaya, bisa dijadikan role model, bisa orang-orang di bawah kita menjadi loyal. Yang terakhir, kompas. Kompas ini bicara tentang apa? Arah dari sebuah perusahaan ditentukan hati seorang pemimpin yang memiliki kompas ini. Sehingga tindakan dan perilakunya tidak akan menyimpang dari framework yang ada. Kalau memang arahnya harus ke utara, maka pemimpin harus membawa timnya ke utara. Ini berbicara dengan tanggung jawab. Banyak kita lihat pemimpin-pemimpin ketika melakukan segala sesuatu, dia melempar tanggung jawab, mencari kambing hitam. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia hanya bisa menjawab, tapi yang menanggung orang lain. Ya, itu menjadi sebuah tantangan buat kita. Saya berharap dengan 5C ini, kita bisa membangun. Ini adalah seorang wanita yang sebetulnya dia minoritas. Indra K. Noye ini, seorang India yang memimpin perusahaan multinasional Amerika selama kurang lebih 12 tahun. Begitu banyak produk-produk unggulan yang menjadi perusahaan yang masuk dalam Forbes di dunia yang luar biasa. Maka ini bukan sebuah model tipe kepemimpinan yang biasa-biasa karena sudah melewati berbagai proses. Meskipun seorang perempuan, minoritas, mungkin
dia termarginalkan. Dia masih punya harapan dan dia bisa merubah kebiasaan-kebiasaan orang, pandangan-pandangan orang terhadap wanita, wanita yang dari latar belakang miskin atau susah atau sulit, bukan orang yang diperhitungkan. Jadi siapapun teman-teman di tempat ini yang hari ini ada di webinar kita, sahabat-sahabat Indonesia Belajar, Anda adalah seorang pemimpin. Miliki kelima hal ini. Nah, yang terakhir sebelum kita nanti akan open ngobrol dan tanya jawab, leaders aren't born. They are made, and they are made just like anything else, through hard work. And that's the price we'll have to pay to achieve that goal, or any goal. Pemimpin itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk seperti yang lainnya, sama semuanya. Melalui apa? Kerja keras. Dan harganya itu mahal. Jadi kalau kita ingin menjadi pemimpin yang berkelas, pemimpin yang memiliki tujuan yang besar, yang punya big vision, great vision, maka ada harga yang harus kita bayar. Yaitu apa? Di situ kita belajar mengupgrade diri, belajar humble, mengupgrade mindset kita, attitude kita, dan belajar dari mentor dan model-model yang kita bisa lihat. Di Indonesia Belajar ini banyak orang-orang yang bisa kita panut, kita ikutin. Dan saya senang sekali di Indonesia Belajar ini banyak ilmu orang-orang yang mau berbagi. Kalau ada kalimat yang bagus, kalau kita merasa kurang, maka belajarlah. Tapi kalau Anda merasa pinter, maka mengajarlah. Itu mungkin bisa menjadi insight siang hari ini di Indonesia Belajar. Saya serahkan kepada Mbak Tami dan Pak Danang. Baik. Baik, Saya terima kasih, bisa dilanjutkan. Ya, Mbak Tami. Bisa dilanjutkan dengan Pak Danang, silakan Pak. Jadi kata update dan upgrade tadi penting. Kita harus menyiapkan diri sebelum menjadi pemimpin. Yes. Pada saat saya diminta menjadi kepala sekolah, itu saya kira nggak mudah mencari orang di kelompok kita ya. Yang dia harus lulusan sarjana pendidikan, punya pengalaman mengajar 10 tahun, bisa bahasa Inggris, pandai bicara di depan umum. Jadi saat ditunjukkan kriteria seperti itu, langsung mengerucut. Ya Pak Danang, karena nggak ada yang lain. Artinya memang kompetensi tadi yang Bro Ruli sampaikan tadi memang perlu. Oleh karena itu kita sebelum ditunjuk menjadi sesuatu, itu harus update dan upgrade diri dulu, gitu kan? Yes. Sama. Ketika saya harus menemani anak-anak muda untuk menjadi pemimpin dalam training Team Leadership Training (TLT). Wow. Nah, pendamping ini juga harus mempunyai kemampuan membimbing seperti Bro Ruli tadi sampaikan. Di mana kita mau ngajari orang memimpin kalau kita sendiri nggak pantas atau nggak menjadi contoh untuk memimpin. Nah, syaratnya adalah sekali lagi yang ini, sarjana pendidikan, master guide, dan punya jabatan ya di kegiatan seperti saya, misalnya saya pemimpin pelayanan, saya pelayanan masyarakat, NDR, AMR, dan seterusnya. Sehingga sebelum ditanya siapa yang menjadi pendamping, udah mengerucut langsung, kamu pantas jadi pendamping. Nah, saya mau nambahin bahwa pemimpin itu mulai dari diri sendiri ya, Bro Ruli ya. Amin. Siap. Mau memimpin orang lain, kok memimpin diri sendiri aja nggak bisa. Yang artinya disiplin, konsisten, tadi itu kan. Sehingga kalau kita bisa dilihat orang bisa memimpin diri sendiri, kita tertib, kita disiplin, ini patut dicontoh, patut ditiru. Karena kita menunjukkan bukan hanya sekedar apa yang dikatakan, tapi yang dilakukan. Ya, actions speak louder than words. Ya, yang kita lakukan itu akan menjadi kompas atau contoh atau panduan itu. Ini yang saya alami pada waktu orang mencari kepala sekolah, pada waktu orang mencari pendamping team leadership training, itu kita karena sudah selalu update dan upgrade. Bahkan sekarang ini saya baru dalam penyelesaian untuk menyelesaikan ABST, Adventure Basic Sub Training. Itu untuk remaja, untuk anak-anak, membimbing anak-anak. Kemarin sudah menyelesaikan yang untuk membimbing pemuda dan orang tua, yaitu Pathfinder Basic Sub Training. Bahkan ambil Adventure Director Certificate, Pathfinder Director Certificate, dan bahkan sekarang kita mengambil untuk trainer atau training
sampai nanti di bulan Juni. Sehingga nanti dalam Kampore saya diminta menjadi storytelling untuk seluruh para peserta Kampore di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai dari Miangas sampai Pulau-Rote. Artinya kalau kita diminta menjadi instruktur, memimpin suatu kegiatan, suatu materi, mana mungkin kalau kita nggak punya kompetensi tadi. Yes. Jadi yang mau saya sampaikan, Bro Ruli udah memaparkan banyak hal, juga pengalaman-pengalaman, lalu apa yang saya alami biar melengkapi sehingga para sahabat-sahabat Indonesia Belajar ini, ada Ibu Oce, ada Kak Cynthia, ada Citra, dan seterusnya. Terima kasih sudah bergabung. Marilah sama-sama, dan ada yang sedikit kurang paham atau apa, boleh ditanya Bro Ruli atau mungkin dari saya. Terima kasih. Kami silakan lanjutkan. Thank you, Mas Danang. Menambahkan, melengkapi lagi juga bahwa memang betul sekali sepakat bahwa kompetensi itu hal yang benar-benar kita persiapkan. Karena memang kita pada dasarnya kita semua pemimpin. Nah, saya punya pengalaman juga tuh ketika perusahaan saya di mana saya masuk di situ ya. Itu kan dibutuhkan seorang sales. Nah, kalau ketika namanya sales itu pasti harus jago ngomong, punya personality yang bisa ini dengan orang lain, membangun hubungan dengan baik. Nah, namun namanya product knowledge kan nggak semua orang bisa tahu langsung. Itu sebabnya kompetensi itu pun bisa dikembangkan. Jadi jangan juga ada ketakutan bahwa wah saya nggak kompeten nih. Kompetensi itu bisa dikembangkan sehingga bisa relate atau relevan dengan kebutuhan di mana perusahaan Bapak Ibu, teman-teman Indonesia Belajar dibutuhkan di situ. Kalau ada kesempatan, ambil sikat, tinggal ngembangin diri. Jadi tidak ada kata terlambat atau kata tidak bisa. Semua kita bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi kalau ada kesempatannya. Jangan pernah menolak. Biasanya persiapan yang baik ditambah kesempatan itu adalah kesuksesan. Jadi jangan sampai ada kesempatan dulu baru persiapan. Yang seperti Mas Danang sampaikan itu sepakat bahwa kita itu ya dalam sehari-hari harus mempersiapkan diri terus-menerus sehingga kompetensi kita semakin berkembang dan semakin luas. Jadi di mana saja kita bisa dipakai. Biasanya orang-orang seperti ini tidak akan pernah mencari pekerjaan atau posisi, malah dicari. Setuju nggak Mas Danang? Ya, Bro Ruli, Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers mengatakan, orang yang ahli, orang yang hebat itu kalau 10 tahun kerja di bidang yang sama atau mempunyai 10.000 jam terbang. Kalau saya sudah 30 tahun di sales di Gramedia, lalu itu sudah pasti puluhan ribu jam terbang lewat. Dan yang disampaikan Bro Ruli betul. Nanti tanggal 28 April saya diminta untuk melatih sekitar 50 bahkan lebih itu para calon-calon supervisor untuk menjadi pemimpin dalam bidang penjualan di Gramedia itu. Nah ini artinya betul yang disampaikan Bro Ruli. Kita nggak usah mencari pekerjaan, tapi kita punya kemampuan, kita akan dipakai. Kemarin tanggal 16 Maret saya sudah untuk Lampung, Palembang, bahkan untuk BSG City, itu yang ikut sekitar 100-an orang. Wow, great. Itu artinya apa? Yang paling penting juga bahwa kita menjadi pemimpin itu juga melahirkan pemimpin baru. Yes. Buat orang-orang sukses. Jadi kesuksesan kita itu bahkan kalau seorang murid itu melebihi apa yang dikajarkan gurunya. Sehingga itulah baru sukses. Nah ini yang saya kembangkan. Saya juga sebagai pemimpin berbagi untuk menciptakan pemimpin bukan hanya puluhan bahkan ratusan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote. Begitu Bro Ruli. Mantap. Mantap, luar biasa. Siap. Terima kasih Mas Silakan Danang. Mbak Tami. Silakan Mbak Tami. Saya mau menyapa dulu dong, izin Pak Oce Hutauruk, Mr. Lux, Ibu Cynthia, Ibu Citra, ini ada hadir ya. Tadi ada saya lihat Pak Stefanus juga tadi, tapi sudah keluar sepertinya. Tadi ya, Bu Dia, silakan. Yang mau silakan Mbak Tami. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruli dan juga Pak Danang. Sangat luar biasa sekali pemaparannya 5C in Leadership dan juga pengalaman-pengalaman dari Pak Danang dan juga Pak Ruli. Baik, sahabat pembelajar, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya nih apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Ruli dan juga Pak Danang. Tentunya akan kita persilahkan. Mungkin sebelum ada pertanyaan dari sahabat pembelajar, aku ingin tanya sedikit nih ke Pak Ruli.
kan kalau misalnya tadi untuk poin keempat di leadership itu ada konsisten nih. Nah, Yes. misalnya ya. Nah, misalnya kita sebagai pemimpin, lalu kita punya konsisten terhadap satu hal, satu masalah, atau ingin mencapai sesuatu pakai cara tersebut, satu itu. Nah, tetapi kita dapat masukan nih dari orang lain atau dari atasan atau dari orang-orang terpercaya lah untuk menggunakan cara lain. Kalau misalnya kita memakai cara itu, apakah kita termasuk pemimpin yang tidak konsisten atau bagaimana nih Pak? Mungkin kan caranya itu lebih bagus. Nah, boleh dijawab dulu Pak Ruli, silahkan Pak. Hebat, pertanyaan luar biasa Mbak Tami. Thank you so much. Konsisten itu adalah sebuah satu kesatuan pribadi dengan tujuannya yang disangkutkan, dicantolin. Jadi bukan cara metodenya saja gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir kalau konsisten berarti nggak boleh berubah. No, bukan seperti itu kakunya. Tentang konsisten itu berbicara tentang tujuannya ini. Analoginya gini Mbak Tami dan teman-teman Indonesia Belajar. Ketika saya mau ke Bandung, maka saya akan cek GPS saya. Itu akan ada pilihan. Jalannya melalui MBZ, tol layang atau tol bawah. Mana yang lebih cepat? Nah, orang-orang memberi masukan itu akan memberikan kita kekayaan dalam hal mencapai tujuan. Yang tidak boleh berubah dari tujuannya. Jangan sampai gini, hari ini kita mau ke Bandung, dalam perjalanan kita bilang, kita pindah ke Bogor. Dalam perjalanan mau nyampe Bogor, kita bilang, pindah kita ke Lampung. Nah, itu namanya tidak konsisten. Yang konsisten itu bicara tentang tujuannya harus tetap di situ. Gitu. Framework dalam satu kesatuan. Nah, tapi metodenya, caranya, wadahnya, timnya yang bisa diatur. Nah, itu harus menyesuaikan. Itu namanya bagian dari perubahan. Itu adalah bagian dari penyesuaian. Itu bukan tidak konsisten. Karena tujuannya jelas kok. Kita mau kemana hari ini? Bandung. Sebagai seorang sales, target kita 1 bulan adalah 30 miliar. Dari perusahaan farma sekian persen, ini sekian persen, itu jelas. But bagaimana how to get the KPI atau target? Nah, itu adalah persoalan di mana kita bisa menerima masukan. Tidak ada masalah. Caranya boleh dari sini, dari sini. Itu tidak menunjukkan bahwa Anda seorang pemimpin tidak konsisten. Tidak. Karena targetnya jelas kok. Kita nggak boleh menggeser targetnya. Yang jadi persoalan di hari-hari ini, Mbak Tami dan teman-teman yang belajar adalah, hari ini ngomongnya kita target 30M, oke? Nanti sore kita bilang 35. Oh, karena ini kayaknya terlalu kecil. Terus pemimpin bilang, enggak, pokoknya besok target naikin 35. Itu baru tidak konsisten. Itu tidak konsisten. Itu membuat bingung itu tim anggota kita di bawah yang kita pimpin. Tapi kalau misalnya teman-teman kita perlu mencapai target ini, nah ada ide nggak caranya, masukannya, metodenya? Itu boleh. Itu gunanya tim. Itu gunanya kita bekerja sama atau berdiskusi. Strategi boleh dirubah, boleh dong. Kalau ini nggak efektif, kalau ada misalnya 5 strategi, terus mana yang paling efektif, kita harus pilih mana yang paling efisien, paling efektif dan paling produktif yang bisa mencapai target. Gitu kira-kira. Kira-kira apakah mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan itu ya Pak. Saya tambahin ya. Oh boleh, silakan Mas. Mbak Tami. Tahun 1990, saya ditulis di dalam 2 halaman majalah HIKAPI sebagai Mr. Cash, tukang jualan secara tunai. Oh. Dan saya dulu gila, orang pesen barang sama saya kalau nggak minimal 50 saya nggak mau. Nggak mau. Jadi jualnya ratusan bahkan ribuan. Dan cash loh itu. Cash ya. Jadi bayangin tuh bahwa 1.000 kamu senilai 360 berapa juta ya itu. Itu cash loh itu. Tapi kan lama-lama kan banyak pesaing. Lama-lama kan banyak yang beri kemudahan. Akhirnya ya harus istilahnya fortiter in res, suaviter in modo. Keras dalam prinsip, tapi lembut dalam cara. Tadi perlu disampaikan. Betul. Tujuannya menjual, tapi caranya seperti itu. Ya. Nah, sehingga bisa dibuat dan akhirnya memang kita menyesuaikan. Betul. Satu, ya, pengalaman itu. Yang kedua, saya dulu menjual selalu di toko. Buku-buku saya itu selama setahun bisa laku 3.000 eksemplar, jadi menjadi best seller itu. Tapi saat COVID kan banyak toko tutup, mal tutup. Betul. Lalu kita nggak jualan, tetap jualan. Berarti bukan kita nggak konsisten. Caranya mana?
Ya saya belajar dari orang lain, keponakan saya. Orang saya ngajarin gimana lewat YouTube, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat Zoom. Akhirnya bahkan sampai sekarang juga ada permintaan-permintaan, memang mulai dengan offline ya, tapi ada yang lewat Zoom, misalnya untuk yang Kalimantan, untuk yang Riau, bahkan yang Los Angeles, Amerika. Andaikan kita ke sana malah juga mungkin nggak efektif, tapi dengan Zoom kan efektif ya, kita lebih hemat banyak. Nah, sehingga saya bisa menjual buku saya baik lewat Zoom, baik sekarang lewat offline, tapi juga bisa menjual lewat Facebook, lewat Instagram, lewat link, lewat Telegram, lewat YouTube, lewat seminar-seminar dan seterusnya. Jadi seperti Bro Ruli sampaikan, ya tujuan tetap, tapi cara bisa berubah, sehingga ini bukan berarti nggak konsisten, tetapi hanya cara, termasuk networking, persahabatan, teman, keluarga, itu yang kita jaga sehingga semakin luas. Begitu Bro Ruli. Mantap. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali sarannya dari Pak Danang dan juga Pak Ruli. Terima kasih sangat menjawab dari pertanyaan saya. Nah, Terima kasih, Mbak. Selanjutnya untuk sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang dan juga Pak Ruli. Tentunya akan kita persilahkan. Saya juga ingin mengingatkan untuk sahabat pembelajar yang ingin menonton kembali untuk tayangan kita Seminar Online Indonesia Belajar, bisa langsung cek di YouTube kita Indonesia Belajar Official. Di sana sudah kita upload video-video terbaru seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat belajar bisa menonton kembali nih video seminar dari Indonesia Belajar, lalu bisa juga untuk klik like, komen, dan juga subscribe, dan share kepada teman-teman semua atau keluarga untuk menambah pengetahuan kita semua. Nah, mungkin cerita dari Pak Ruli, apakah ada nih mengenai leadership tersendiri untuk kasus-kasusnya, kasus-kasus tertentu, kira-kira ada nggak sih ceritanya? Pak Ruli boleh diceritakan, silahkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tami. Menarik karena memang kalau kasus-kasus ya karena kita berhubungan selalu dengan pemimpin ya, orang-orang di atas kita, ini sangat berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi ini bisa menjadi sebuah titik, sebuah hal yang kelihatan sepele, sederhana, tapi bisa menjadi penyebab persoalan atau masalah. Ada seorang pemimpin yang tidak berkomunikasi dengan baik. Contohnya ketika dia mungkin, saya pernah ngalamin ketika pemimpin di mana saya berada itu mendapatkan sebuah informasi penting, strategis yang untuk disampaikan kepada timnya. Tetapi pada waktu di mana dia setelah meeting tidak disampaikan. Sehingga pesan-pesan penting itu tidak tersampaikan. Jangankan pesannya gitu ya, tersampaikan aja dia nggak sampaikan. Itu kan kesulitannya. Jadi metodenya, alatnya sudah banyak yang disediakan untuk wadah kita berkomunikasi. Apakah kita tidak bisa kumpul sebentar, bisa menyampaikan? Itu sangat-sangat gampang dan mudah. Justru karena saking mudahnya untuk kita bisa berkomunikasi sebetulnya, itu bisa menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah tantangan tersendiri sih untuk orang-orang yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan baik. Bahaya sekali. Jadi seorang pemimpin pun memang harus jadi seorang komunikator yang baik. Nah, yang kedua, ada pengalaman saya, seorang pemimpin yang dimana ketika bicara atau ketika meeting, hanya dia yang bicara. Pokoknya dia bicara, dan selalu bicara pokoknya begini, pokoknya begini. Sehingga kita yang punya ide, tidak punya kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, hal-hal apa yang bisa mengembangkan justru tim atau bagaimana kita bisa mencapai target lebih baik, lebih besar. Nah, ini pengalaman saya gitu. Jadi memang ada tipe-tipe pemimpin yang saya di dalam kehidupan saya, dalam dunia profesi saya bekerja sebagai sales marketing pun ada ngalamin seperti itu. Jadi, tapi apakah itu menjadi sebuah menghambat? Tidak. Itu jadi pelajaran. Kalau saya tidak boleh seperti itu. Kita harus memperbaiki diri, mengimprove. Seperti tadi yang sampaikan Mas Danang, kita harus belajar. Karena kita pun sebetulnya pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berkomunikasi dengan baik, tidak ada alasan tidak konsisten, tidak ada alasan untuk tidak memiliki courage and confidence, kompetensi. Itu masing-masing kita harus menggali dan mengimprove. Jadi tidak tergantung sama pemimpin. Meskipun itu sangat bisa juga berpengaruh.
bagi teman-teman yang punya posisi saat ini. Nah, itu harus di-improve. Begitu Mbak Tami. Jadi the art of listening, seni mendengarkan itu juga penting ya Bro Ruli. Betul. Saya Betul. pernah ada seorang yang cerita curhat macam-macam. Dia udah bawa buku pilihan-pilihan dia untuk istrinya, tetapi saya dengarkan, lalu saya bilang, dari masalah yang Bapak sampaikan tadi, solusinya adalah buku-buku saya. Akhirnya 2 buku yang lain dilepaskan, 2 buku saya dibeli. Nah, di situ ternyata ada mahasiswa yang dengarkan juga dari Binus Sabaya. Saya bilangin, kamu ngeliatin dengerin, nggak cukup, kamu juga harus beli. Akhirnya buku-buku saya habis saya jualin pada orang-orang di sekitar yang tadi saya hanya dengerin dan ngeliatin. Jadi sebetulnya kita jual nggak perlu banyak ngomong juga, tapi dengan mendengarkan, betul, dengan body language, dengan gestur itu akhirnya orang lalu menjadi tertarik. yes. So leader is action not position. Dengan kita menunjukkan kebijakan kita, akhirnya orang-orang mau beli buku kita hanya dengan jurus mendengarkan dan langsung kick off. Begitu Bro Ruli. Betul sekali. Terima kasih Mas Danang sudah melengkapi, dan acara ini juga bisa berjalan dengan baik karena ada Mbak Tami yang dengan setia mendengarkan kita untuk ngomong. Kalau Mbak Tami juga ngomong, kita udah bubar nih. Kalau Mas Danang nggak mendengarkan juga kita bubar. Kalau semuanya ngomong, pasti ada yang memang harus seni mendengarkan. Kemampuan kita mendengar menentukan juga hasilnya bagaimana sebagai pemimpin. Thank you Mas Danang. Itu memperkaya sekali. Silakan Mbak Tami. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli. Sangat luar biasa sekali tema kita hari ini. Dan sahabat pembelajar, dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan juga jam sudah menunjukkan pukul 3, yang mana acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam dan juga mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Untuk closing statement-nya saya persilahkan sebagai penutup acara seminar online kali ini. Silahkan Pak Danang terlebih dahulu, Pak. Oke. Leader is action, not position. Marilah kita tunjukkan sebagai pemimpin dengan cara, sikap, perilaku, gestur, dan body language tubuh kita. Sehingga orang melihat apa yang kita lakukan dan dia bisa menjadi pemimpin yang baik yang seperti diharapkan. Terima kasih Mbak Tami, Bro Ruli. Salam Danang datang untuk menang. Yes. Baik, terima kasih Pak Danang. Silakan Pak Ruli closing statement-nya Pak. Silakan. Ya, pemimpin itu tidak dilahirkan tapi dibentuk. Dan Anda adalah pemimpin. Untuk itu mari kembangkan diri Anda, terus-menerus belajar, dan jangan pernah takut gagal. Karena pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang berulang kali gagal tapi tidak pernah menyerah. Dan Anda pasti adalah seorang pemimpin yang hebat. Salam sukses dan signifikan. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Ruli. Sangat luar biasa sekali tema kita hari ini, The 5C in Leadership. Terima kasih juga nih untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut join dan juga menemani acara seminar online hari ini sampai benar-benar selesai. Saya Tami dan juga tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di hari Kamis selanjutnya, tentunya di jam yang sama, di jam 2 dengan narasumber-narasumber luar biasa seperti Pak Danang dan juga Pak Ruli. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.